Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya dimanapun kita berada. Di video yang lalu saya pernah bahas mengenai memikirkan tema dulu sebelum kita membuat channel. Ya itu sih sebenarnya memang untuk tujuannya supaya pas kita mempunyai tema itu bakal konsisten dengan video-video yang kita upload gitu. Jadi nggak campur-campur. Nah sekarang saya mau bahas kayak sebaliknya gitu. Bukan bukan tidak konsisten dengan omongan saya, tapi kan masalahnya ada orang tuh ada dua sisi, ada dua pemikiran gitu. Yang satu memang memikirkan ingin perfect lah, ingin bagus gitu, supaya nanti satu saat si channelnya tuh nggak campur-campur, nggak, ya videonya tetap dengan itu gitu, dengan tema yang sama dari awal sampai akhir. Dan memang itu bagus sebenarnya gitu untuk channelnya, perkembangan channelnya. Nah ini sebaliknya, kalau ya gimana kalau misalnya kita tidak memikirkan channel dulu. Ya sebenarnya apa sih, bisa dibilang ya kalau kayak gitu sepengalaman saya mirip channel saya. Jadi seakan-akan kita tuh kayak mencari jati diri dulu gitu. Ya nggak salah juga sih kalau menurut saya gitu. Menurut pengalaman saya tuh bahkan ilmu yang diambil tuh, kita tuh sebenarnya butuh ilmu yang diambil atau pelajaran yang diambil dari membuat channel itu. Nanti kita bakalan tahu arah channel kita tuh, kitanya juga, diri kitanya sendiri juga, kemampuannya di mana, peluangnya di mana, mau temanya kayak gimana gitu. Jadi ya kalau menurut saya yang alasan yang kedua membuat channel YouTube ini, maksudnya bukan alasan sih. Seseorang ingin membuat channel tuh ya udah buat aja langsung. Jadi kayak berbanding terbalik aja yang tadi saya bilang. Buat aja langsung apa yang kalian pikirkan, udah bikin videonya, nggak usah dulu mikir soal SEO, hashtag atau apalah gitu. Meskipun misal teman-teman mencari infonya gitu. Jadi di otak kalian tuh, maksudnya di otak teman-teman tuh jangan terpaku dengan semua aturan dulu gitu. Pokoknya kita punya inspirasi, kita punya ide, udah bikin aja tuh video. Jangan nunggu-nunggu aduh ininya gimana, ininya gimana, nanti SEO-nya gimana, kata kuncinya gimana. Ya memang sebenarnya itu harus dipikirkan juga, tapi masalahnya tidak semua orang tuh bisa memikirkan itu gitu. Ada yang memang ya udah bikin aja dulu. Yang penting kita bisa upload, nanti kita dapat semua dari pelajaran yang sudah kita lakuin. Kita udah upload apa gitu, nanti kita bakalan dapat ilmunya di situ. Justru pelajarannya kan yang diambil, nanti kita bakalan tahu karakter channel kita tuh mau kemana arahnya. Soalnya kalau nggak dimulai dari sekarang tuh ibaratnya ya udah dimulai aja deh gitu, itu malah mentok gitu. Jadi kayak contoh saya dulu mau upload, aduh ini takut gini, editnya harus gimana, harus gini. Ini pengalaman saya, makanya saya kayak ada dua versi ini gitu, karena memang dua-duanya tuh ini mempunyai pengalaman gitu. Dan siapa tahu nanti teman-teman ada yang memang dalam kondisi kebingungan mau temanya gimana, videonya mau diupload takut jelek, kata kuncinya takut gimana, nggak ada yang nonton atau apa. Kalau menurut saya kalian punya video, punya info yang memang bisa bermanfaat bagi penonton, udah bagiin aja, bikin aja tuh video. Jangan dulu memikirkan soal edit yang bagus atau apa. Itu tuh nanti kita bakalan sambil berjalan tuh bakalan tahu hal-hal kayak gitunya. Jadi kalau kita terus belajar, ya prakteknya kapan nih, beratnya gitu. Justru kan kadang praktek dan ilmu dan teori dan praktek itu biasanya suka berbanding terbalik, suka nggak sama. Nah makanya ini ambil dulu teman-teman prakteknya dulu. Kalau menurut saya, ini saya pribadi itu gitu, sambil praktek sambil mencari ilmunya. Kalau kita terus-terusan nyari ilmu,
Ya kapan ini prakteknya gitu, kapan jalannya channel kita tuh. Malah terus aja mikirin, aduh temanya apa, videonya apa, takut nggak ada yang nonton. Ya jangan dulu mikirin kayak gitulah. Meskipun ya ada kelas-kelas berbayar untuk supaya channel kita bagus atau gimana, ya jangan, nggak usah mikirin dulu kayak gitulah gitu. Kita buat dulu dengan seadanya. Misal kita punya HP dengan RAM pas-pasan, dengan ROM pas-pasan juga, ya udah bikin aja dulu. Yang penting kita sudah memulai. Kan yang susah tuh orang tuh memulainya, itu memulai dan mempertahankan sebenarnya, mempertahankan kekonsistenan kitanya untuk membuat video itu. Makanya kan banyak teman-teman yang mundur di tengah jalan, apalagi nanti setelah tahu lolos monetisasi dan tahu itu pendapatan aslinya YouTube itu segimana bagi pemula ya. Ini bagi pemula yang penontonnya sedikit. Jadi kalau yang awam kan bayangannya tuh lolos monetisasi, waduh ini gajian nih, gajian kayaknya. Boro-boro gitu. Gajian tuh bisa berapa bulan tuh kalau memang penontonnya sepi. Tapi kalau memang si channelnya bagus dari awal ngebangun sampai akhirnya lolos monetisasi, ya bisa, bukan sesuatu hal yang tidak mungkin, bisa gajian tiap bulan ya gitu. Ya pokoknya sih kalau menurut saya gitu. Sekali lagi ya, ini bukan saya ngomong tidak konsisten dengan video yang sebelumnya, tapi ya harus, ini kan seseorang tuh nanti punya dua pilihan, dua pertimbangan gitu. Dua pertimbangan yang memang ada yang mikirin secara matang-matang, cari dulu teorinya, wah apa temanya, apa video apa yang mau kita upload, editnya mau gimana nih, mau gini. Ya bagus, yang tadi saya bilang bagus, itu bagus. Tapi kalau berbanding lurus dengan dengan apa yang mau kita upload dan video yang mau kita upload juga gitu. Teorinya sudah bagus, videonya ada, modalnya ada, ya udah nggak jadi masalah kan, itu bisa sejalan terus dengan tema awal. Nah sedangkan gimana kalau orang yang masih kebingungan, temanya gimana, ini gimana gitu, ya udah upload aja dulu yang ada, toh nanti sambil berjalan tuh bakalan tahu. Kayak contohnya saya awal-awalnya kan bikin apa gitu, bikin soal pegunungan atau apa, ganti lagi, itu tuh jadi kayak, ya kalau dipikir-pikir sekarang saya tuh lagi mencari nih arahnya kemana nih, channel saya nih kemana nih, ilmu apa yang saya kuasai gitu, apa yang bisa saya bagikan. Nah ternyata kan ujung-ujungnya malah berbagi pengalaman nge-YouTube ini, ya karena memang banyak gitu ilmu, bukan ilmu sih mungkin bahasanya, pengalaman lah, banyak pengalaman yang memang bisa dibagikan ke teman-teman pemula. Sedangkan yang dulu tuh nggak saya hapus, itu video-video yang lama pun nggak saya hapus, karena memang ada beberapa video yang menghasilkan jam tayang besar juga lumayan, nggak saya lanjutin itu jenis video kayak gitu ya. Contohnya relaksasi nggak saya lanjutin karena bingung, saya takutnya tuh nanti bikin udah banyak sih sebenarnya relaksasi kayak gitu, tapi kayak kalau saya pribadi monoton. Maksudnya monoton dalam artian ya nanti saya ngerekam lagi hujan, ngerekam lagi suara apa, nggak, ini mungkin nggak, ke sayanya nggak masuk. Nah kan akhirnya ganti lagi ke soal jalan-jalan, kayak gitulah, nyari-nyari waktu harus jalan-jalan gimana. Nah ujung-ujungnya saya menemukan ini gitu, titik yang paling nyaman menurut saya berbagi ilmu. Dan ya paling simpelnya kita hanya duduk di kamar, modal berpikir, modal ilmu, modal nyari-nyari referensi, gak usah tanda petik ya, gak usah ngeluarin modal untuk contoh bensin lah atau apa gitu ya. Kalau wifi kan ya anggaplah itu dalam ruang lingkup memang untuk nge-YouTube-nya gitu. Tapi kalau kayak orang yang sambil bekerja nge-YouTube, ya memang itu mah sudah nilai plus ya. Kerja iya, nge-YouTube iya, ya dapat dua keuntungan kan. Ya sebisa mungkin sih memang balik laginya ke sesuai awal kita memikirkan sebuah tema. Tapi
ya kita tidak menjadi salah juga untuk memulai dengan apa yang kita punya di pikiran kita gitu, untuk menjalankan sebuah channel kita. Jadi jangan terlalu kaku atau terlalu berpatokan dengan intinya jangan muncul ada ketakutan untuk nge-YouTube lah gitu. Kalau kayak gitu nanti kitanya nggak bakalan mulai. Ya mungkin cukup sekian pengalaman atau sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.